Ada. Saya baca di koran itu paket-paket yang lain mereka katakan satu putaran. Saya setuju satu putaran dan yang menang adalah kami. Golkar ya Pak? Ya. Golkar. Ya. Kan saya baca di koran itu saya setuju satu putaran dan kamilah pemenangnya. Berapa persen Pak Meda? Ya. Berapa persen target suara? Saya baca di koran bahwa dikritik oleh beberapa pengamat. Kalau begitu, saya dengan Bung Melki tidak mau menyebut berapa persen, tapi yang pasti kita menang. Amin. Tidak berkoalisi atau membangun koalisi dengan partai-partai lain? Untuk pendaftaran ini, kami memang belum berkoalisi. Tapi dalam perjalanannya, kami tentu akan menggandeng partai-partai lainnya yang belum bergabung ke paket yang ada. Jadi kami akan menggandeng partai-partai yang ada yang belum punya gandengan untuk bisa bergabung dengan kami. Dan satu pertanyaan Pak Meda. ya, Apa pakai tulus lebih ya. Oleh karena itu, biar kami pakai baju putih, biar netral. Kalau Partai Golkar itu hanya kendaraan kami saja, tetapi kami nantinya menjadi milik dari seluruh rakyat. Dan karena itu sejak awal kami ingin memproklamirkan mendeklarasikan kepada rakyat bahwa kami milik rakyat NTT. Dan karena itu kami pakai ismenya. Dan karena itu netralitas itu penting untuk memberikan porsi yang proporsional. Di dalam Alkitab ada tertulis yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Jadi terlambat tidak ada kata terlambat bagi kami. NTT, sejarah dimanapun kabupaten di NTT ini menunjukkan bahwa anak-anak muda yang pernah menjabat sebagai pemimpin di NTT memberikan banyak warisan buat Republik, buat NTT. Dan saya kira dengan Pak Meda memilih saya dan Partai Golkar menugaskan saya untuk menjadi calon wakil gubernur, Partai Golkar sebenarnya sedang mengingatkan sejarah Republik, sedang mengingatkan sejarah NTT, sedang mengingatkan sejarah kita bahwa jangan lupakan kaum muda. Jangan lupakan kaum muda. Biarkan tunas-tunas muda itu tumbuh, biarkan tunas-tunas itu mekar, dan saya hadir untuk memastikan agar tunas-tunas muda NTT akan tumbuh berkembang di semua bidang. Saya pastikan bahwa semua tunas-tunas yang punya potensi di NTT akan berkembang seperti kemampuan dan kapasitasnya di semua bidang. Satu pertanyaan Pak Meda. Siapa lawan berat dari partai ini? Kami tidak merasa satupun di antara lawan kami adalah lawan berat. Karena bagi kami, ketika rakyat memutuskan, hasil survei apapun juga tidak penting lagi. Karena rakyatlah yang akan menentukan siapa pemenang pilgub ini. Dan yang hari ini saya dan Pak Meda lakukan adalah setelah selesai dari KPU dan semua proses administrasi ini kami lalui, kami akan berada di tengah-tengah rakyat. Kami akan berada bersama rakyat untuk mencari solusi dari berbagai persoalan yang ada di tingkat rakyat. Kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat yang sudah Pak Meda sampaikan akan kami dekati dengan pola berbeda. Kalau umur berapa Pak? Umur saya sekarang 36 tahun. Saya lahir 10 Desember 1976. Semenjak saya kuliah, seluruh NTT sudah saya injak. Wakil satu lagi. Program prioritas apa yang akan Pak Wakil lakukan untuk anak muda? Yang jelasnya adalah seperti sudah Pak Meda katakan dan akan saya stress lebih jelas lagi bahwa saya ingin agar ekonomi rakyat di NTT yang akan berbasiskan pada potensi masing-masing daerah pada tingkat desa dan kecamatan harus menyertakan dan menjadi bagian dari keterlibatan anak muda untuk menggerakkan sektor ekonomi. Kalau selama ini pasar-pasar itu sulit ditembus oleh hasil produksi anak-anak NTT di seluruh tempat. Saya sebagai orang yang lama di luar, banyak sekali orang-orang NTT perantauan yang akan membantu kami. Orang-orang NTT yang ada di Papua, di Batam, di mana-mana sudah berkomitmen. Kalau Anda kata Tunas menang, mereka akan bersama-sama Tunas menggerakkan ekonomi rakyat di NTT. Seluruh orang NTT di mana-mana sudah kami komunikasi. Pak Soleman Hamzah misalnya, ketua IKF NTT di Papua itu 200.000 anggotanya. Kemudian Yusdi Rias di Bali, yang Pak Meda juga pernah sekolah di Bali itu